Nah, ini salah satu contoh yang pertama dulu saya demplotkan ya di sini, yaitu pisang raja bulu. Saya menggunakan bibit dari peranakan perpecahan bonggol ataupun dengan sistem split. Seperti ini hasilnya. Ini sudah berumur 4 bulan, sahabat. Nah, unggulan saya yaitu pisang raja bulu. Ya, jumpa kembali bersama Aska Flora. Pada hari ini saya berada di Kabupaten Lampung Utara, di Desa Sinarjaya, Kecamatan Tanjung Raja. Melanjutkan dari rencana kegiatan awal itu untuk penanaman alpukat di skala kebun ya, walaupun hanya berukuran sedang. Pada hari ini cuaca sangat mendukung sekali untuk kita melakukan pola tanam di kebun beliau, Bapak Sarwani, tokoh masyarakat yang ada di sini. Ini persiapan sudah siap, tinggal kita eksekusi untuk tanamnya. Perkiraan untuk di lahan 8.000 meter kita akan tanam kurang lebih di 200-an bibit alpukat. Tentu rekomendasi dari Aska Flora ya, menggunakan alpukat dari unggulan Lampung. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat Aska Flora semuanya, kita tidak selalu mengunggulkan rekomendasi bibit asal dari Lampungnya. Cuman kami kan berdomisili di Provinsi Lampung, artinya menurut analogi dari apa yang saya cerna, yaitu ketika tanaman unggul yang ada di suatu daerah tersebut itu memang sudah terbukti bagus, artinya kita sudah tidak meragukan lagi untuk menanamnya ketika masih di zona wilayah tersebut. Mempelajari dari MDPL-nya, kontur tanahnya, iklim suhu, ataupun yang lain sebagainya. Artinya itu sudah menjadi wilayah populasinya, artinya tanaman itu sudah bagus untuk ditanam di wilayah itu sendiri. Mungkin kalaupun saya tanam di Jawa Barat, di Sumatera Selatan, ya rekomendasi saya adalah untuk bibit unggulan yang ada di tempat tersebut. Oke, ikutin terus perjalanan kami, kegiatan pada hari ini bersama Aska Flora. Untuk sahabat-sahabat yang belum subscribe, silakan untuk like, komen, dan subscribe-nya. Ikuti perjalanan kami. Putra Lampung, say bumi melanjungai, serentak maju membangun negeri. Bhinneka Tunggal Ika semboyannya, Pancasila menjadi asasnya. Satukan tekad semangat remaja, usaha karya nyata. Demimu Lampungku, padamu baktiku, membangun Lampung tercinta. Rapatkan barisan kita, melangkah maju bersama, membangun Lampung, mewujudkan cipta adil, makmur, dan sejahtera. Menuju Lampung nan jaya sentosa, jadi kebanggaan kita. Putra Lampung, say bumi melanjungai, serentak maju membangun negeri. Bhinneka Tunggal Ika semboyannya, Pancasila menjadi asasnya. Nah, sahabat Aska Flora, ini saya baru saja selesai menjalankan kegiatan saya pada hari ini di kebun
milik Bapak Sarwani. Ini di Kecamatan Tanjung Raja di Kabupaten Lampung Utara. Nah, kegiatan pada hari ini sungguh sangat melelahkan, namun dengan disertai rasa senang, jadi tidak terasa sekali sudah pukul 3 sore ya. Nah ini sahabat, ini pada dasarnya ketika kita hendak melakukan tanam alpukat untuk secara kebun, kita sudah harus berpikir yang seluas-luasnya apa dampak yang akan diterima oleh kita ketika kita menanam alpukat secara luas atau secara kebun. Ini untuk di tempat Bapak Sarwani ini lumayan luas nih sahabat Skaflora semua ya. Ini kurang lebih di 8.000 meter. Dan sudah tertanam tadi alpukatnya kurang lebih di 225 titik ataupun 225 bibit yang tertanam di lahan ini. Dan sangat luas sekali sebenarnya yang harus saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Namun ya sedikit saja mungkin akan memberikan wawasan kepada sahabat-sahabat semua ya, untuk sama-sama belajar sahabat ya. Ini di lahan Abah Sarwani ini dulu beliau menginginkan untuk mempunyai sebuah kebun alpukat, tentu dengan harapan untuk penghasilan. Setelah tanam kopi di sini beliau merasa tidak berhasil ya, karena pendapatan yang didapat itu dari tanaman kopi, karena kopinya juga dulu kurang subur ya, kurang bagus, kurang produktif. Jadi penghasilannya sangat rendah. Ada harapan dan impian beliau untuk merubah dari tanaman yang ada di kebun ini untuk menjadi tanaman yang produktif yang menghasilkan. Nah, beliau berinspirasi untuk menanam tanaman alpukat. Kebetulan ada kawan yang menyampaikan ke saya dan beliau mengundang saya untuk sama-sama berembuk ya, artinya belajar saling sharing tentang budidaya alpukat ataupun rencana tanam alpukat di kebun ini. Nah sobat ya, ini menurut dari referensi saya, ketika menanam alpukat itu kita terbuai oleh hayalan-hayalan ataupun angan-angan ketika di masa yang akan datang itu akan panen alpukat yang melimpah, tentu dengan harapan harga seperti sekarang yang sangat bagus. Jadi sudah mulai main-main hitung-hitung nih, Bapak Sarwani sudah mulai hitung-hitung dengan kalkulator. Bibit alpukat belum ditanam, Abah Sarwani atau Bapak Sarwani sudah main kalkulator. Ketika dalam 8.000 meter ini populasinya di 200-an pohon, itu seandainya buah sekian dikalikan dengan harga sekian, maka ketemunya sekian. Namun bagi saya tidak seperti itu ya. Bagi saya tentu yang saya pikirkan adalah hambatan-hambatan, tantangan-tantangan di kala perjalanan dalam merawat dari tanaman alpukat itu sendiri. Waktu 3 tahun cukup lumayan lama ya sahabat ya. Jadi apakah iya kita hanya menunggu dari waktu 3 tahun itu alpukatnya berbuah, berproduksi? Tentu saya berikan wawasan ataupun inspirasi dari saya pribadi untuk diterapkan Abah Sarwani. Maka yang saya terapkan di kebun ini adalah Abah Sarwani itu harus punya 3 tahapan dari populasi tanaman yang ada di sini untuk memberikan penghasilan dari awal, menengah hingga tanaman alpukat itu berbuah. Nah di sini makanya di kebun ini ya, ini sudah selesai tanam ini tadi bareng-bareng ya dengan warga yang ada di sini. Jadi rencana saya untuk ke depan itu yaitu ada 3 tahapan, tahapan cepat atau pendek, menengah dan jangka panjang. Nah untuk di tahapan jangka
pendeknya itu yaitu kita tanam tanaman yang berbuah, yang menghasilkan produksi buah itu secara cepat, misal dengan sayur atau apa, atau dengan tanaman-tanaman yang lainnya yang mempunyai waktu yang pendek untuk menghasilkan penghasilan dari produksi buah yang ada di kebun ini. Namun saya rekomendasikan di sini untuk tahapan yang jangka pendeknya, yaitu saya tanamkan rencana tanam ya untuk cabai rawit. Cabai rawit itu sahabat ya, itu hanya waktunya sebentar ya, untuk dari nol tanam sampai menjelang panen ataupun memproduksi panennya, yaitu di waktu hanya 3 bulan sudah berproduksi. Artinya sangat pendek sekali ya waktunya ya. Jadi tidak terlalu terlalu menunggu, itu lama sekali ketika kita menunggu produksi buah alpukat ya. Kita sangat jenuh sekali ketika harus menunggu gitu ya. Itu bisa-bisa nanti di tengah perjalanan akan putus asa ketika kita sudah merasa jenuh untuk menunggu waktunya panen alpukat. Nah di sini makanya itu ya, dari awal tahapan di pendeknya saya tanam cabai, tahapan menengahnya saya tanam pisang. Pisang ini berbuah di umur kisaran 1 tahunan ya. Jadi setelah selesai panen cabai itu Pak Sarwani, harapan saya nanti terus berkelanjutan dengan panen dari buah pisang. Setelah panen pisang itu, pisang dari umur 1 tahunan, berkelanjutannya dari peranakan pisang itu sendiri nantinya itu sampai bisa kisaran 3 tahun ya. Artinya mulai dari 3 bulan sudah berpendapatan dari hasil tumpang sari tanaman yang ada di sini. Untuk 1 tahunan sudah berkeuntungan dari tanaman pisang. Maka ketika kita sudah punya keuntungan dari tahapan 1 dan 2, maka kita sudah mulai akan lupa itu untuk hayalan-hayalan untuk panen alpukat. Namun ketika kita jalankan hal seperti itu, tanpa terasa tanaman alpukat yang ada di sini juga terawat ketika kita memelihara tanaman yang jangka pendek dan menengah tadi. Nah intinya kita jangan terlalu berharap terlalu lebih ya tentang alpukat. Kita tidak tahu di masa yang akan datang alpukat seperti apa, harganya di pasaran seperti apa. Nah kita nantinya akan terjebak dengan angan-angan tersebut. Untuk itu saran-saran seperti ini mungkin bisa saya jalankan dengan baik nanti di sini bareng dengan beliau. Saya juga ya belajar, tahapan juga belajar. Untuk sahabat-sahabat semua mungkin yang masih kurang jelas boleh komen di laman komen kami dari channel saya. Kita sama-sama belajar untuk kemajuan kita sebagai petani muda, petani semuanya, untuk keberhasilan di masa yang akan datang, karena masa depan kita adalah di tangan kita. Untuk itu ikuti terus kegiatan saya di berbagai daerah, masih di wilayah Provinsi Lampung. Untuk sahabat-sahabat semuanya, jangan lupa sekali lagi untuk bantu kami untuk like, komen, dan subscribe-nya. Ya, sahabat Askaflora, ini pantauan kami dari kejauhan bentuk pola tanam yang kami terapkan di tempat ini, di lahan tanam 8.000 meter kebun milik Bapak Sarwani yang ada di Desa Sinar Harapan, Tanjung Raja, Lampung Utara. Nah seperti ini. Ini kegiatan saya sehari ini bersama kawan-kawan ini ya, kru yang ada di sini yang membantu saya tadi. Selesai di 8.000 meter. Nah ini populasinya terdiri dari tanaman inti harapan kita, yaitu alpukat, itu ada pisang. Nah ini salah satu contoh yang pertama dulu saya demplotkan ya di sini, yaitu pisang Raja Bulu. Saya menggunakan bibit dari peranakan perpecahan bonggol ataupun dengan sistem split. Seperti ini hasilnya. Ini sudah berumur 4 bulan sahabat. Nah, unggulan saya yaitu pisang Raja Bulu. Ini pisang Raja Bulu ini kita tidak tahu ya selama ini bahwasannya untuk pisang Raja Bulu ini diperlukan sekali oleh perusahaan-perusahaan pengolah makanan yang ada di Jakarta. Ini kita spekulasi saja sahabat ya. Tapi keyakinan saya ketika kita tanam pisang
Yang penting tanamannya subur, itu ada harapan berbuah. Nah, karena sudah dari sifatnya pisang seperti itu. Ini umur 4 bulan, sahabat. Tuh, itu 4 bulan. Ini demplot dari 4 bulan yang terdahulu. Nah, ini sahabat Askaflora. Ini dulu saya perencanaan, yaitu untuk dari garis tanam itu saya bertolak ukur dari terbitnya matahari hingga terbenam matahari, maka terbentuk seperti ini. Pada inti dari barisan itu inti pokoknya itu dari alpukat. Ini barisan alpukat. Nah, ini di belakang saya tuh alpukat. Maka setelah ajir ataupun titik-titik alpukat itu sudah dibentuk, maka untuk membentuk titik tanam dari tumpang sarinya pisang ini itu sangat mudah sekali, sahabat ya. Kita tinggal ngambil di mata limanya. Nah, seperti ini. Rumus ketika kita tanam alpukat itu di 200 batang misalnya, itu volumenya untuk pisang biasanya 4 kali lipat dari tanaman alpukat. Nah, ini sahabat ya. Oh, sudah berbentuk tanaman. Nah, ini saya jelaskan kembali tadi. Untuk yang jangka panjangnya, memang pada niat awalnya yaitu ingin berkebun alpukat, kami tidak mau terjebak dengan angan-angan. Nah, untuk itu kami ambil juga untuk jangka menengahnya. Ya, pisang ini hanya di umur 1 tahunan sudah berproduksi buah, sudah kita bisa panen. Untuk jangka pendeknya, nanti saya akan rekomendasikan untuk ditanam cabai rawit di barisan pisang ini. Nah, di barisan pisang ini saya akan tanam cabai. Jadi untuk populasi tanam yang rapat itu di barisan pisang, karena cabai di bawah naungan pisang itu biasanya tidak terlalu terpengaruh besar. Namun kalau alpukat ini harus longgar benar. Nah, ini sobat, ini baris ke sana itu ke barat itu. Ini belakang saya timur. Nah, sahabat boleh memakai kompas, aplikasi kompas bisa dipakai di Android Anda. Oh. Nah, nantinya di barisan ini pisang, sahabat ya. Ini sambil menunggu benihnya yang lagi disemai. Nah, ini besok mulai untuk pembentukan dari lahan tanam cabenya. Nah, ini sahabat Askaflora, persemaian cabenya sekaligus untuk tidak berpanjang-panjang waktu, pemanfaatan lahan di sela-sela tanaman pisang dari jeda tanaman alpukat. Ini langsung saya semai nih. Nah, ini karena umur persemaian cabai biasanya hanya membutuhkan waktu di 20 hari. Itu sudah nanti bisa untuk pemisahan di lahan tanam. Nah, ini sahabat ya, saya pilih unggulan ya seperti ini, cabai merah, cabai rawit merah. Tuh, ini belum selesai untuk disungkup ya. Nah, nanti polanya seperti ini sahabat Askaflora. Nah, ini di barisan pisang kita gemburkan tanahnya hanya membaris kecil aja untuk membentuk 2 barisan tanam cabai rawitnya. Demikian sedikit informasi untuk sahabat Askaflora semuanya. Semoga bisa memberikan manfaat yang baik untuk sahabat-sahabat semuanya, terinspirasi lebih giat lagi untuk bertani, bercocok tanam, berkebun, tentu dengan berbekal ilmu pengetahuan yang cukup. Dari Desa Sinarjaya, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara, bersama Askaflora, terus semangat kita bertani. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya.